Yang ini ada pendaftaran juga kan di sini ya. Berarti oke. Dimulai dari pendaftaran, nanti caranya di desktop itu ada buat ini yang menjalankannya. Hansa seperti ini nih. Di double klik, nanti muncul nah seperti ini. Di teman-teman itu hitam ya, saya biasanya nyebutnya kotak hitam. Jadi nanti suatu ketika Hansanya ada error, saya biasanya nanya kotak hitamnya apa errornya, black box-nya. Jadi biar petunjuknya di situ. Katakan oh tidak bisa daftarin pasien, pas dilihat di kotak hitamnya connection close. Oh berarti masalah jaringan. Berarti putus koneksi jaringannya. Nah, sudah muncul ini, akan muncul aplikasinya. Nah, seperti ini ya. Di loginnya apa? SPV server. Itu buat latihan ya. Nanti kalau data karyawan sudah dapat, dibikinkan username sama password masing-masing. Nanti PJ-nya siapa di ini aja, satu orang di japri aja. Ini username passwordnya gitu kan. Simpan baik-baik. Oke, dimasukin SPV server. Kita ke registrasi. Jadi nanti sebenarnya registrasi itu teknisnya kedepannya kalau misalkan memang ada kebutuhan buat di online kan, pasien itu bisa daftar sendiri. Pasien baru, pasien lama. Jadi pasien baru itu ya dia daftar dulu, hanya yang penting-penting aja dulu sih biasanya. Nanti dia tetap harus validasi lagi ke pendaftaran. Jadi nggak langsung nyelonong ke poli. Nanti di situ dia bisa milih dokter, milih berobatnya kapan, nanti dokternya siapa, polinya apa. Berarti nanti butuh jadwal dokter juga, jadwal prakteknya dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Kalau misalkan ternyata ada poli bedah lah, poli bedah itu ada poli bedah pagi, poli bedah sore. Misalkan dokter Andri pagi praktek, sore praktek. Berarti nanti ada dua poli bedah pagi, poli bedah sore. Nanti pasien bisa milih mana nih, mau berobat ke poli yang bedah pagi apa bedah sore. Nah, untuk sementara kita yang offline dulu. Jadi pasien daftar di pendaftaran. Nanti kedepannya kalau misalkan ternyata memang kebutuhannya sudah membutuhkan seperti itu, bisa diimplementasikan. Nah, ini klik registrasi. Oke, diklik registrasi, lalu di sini baru, bawah ini baru. Oke, ya, pilih unitnya dulu, unit yang bawah ini nih. Pilih unit itu polinya. Kenapa pilih poli dulu? Nanti kalau sudah dibuat jadwal praktek, jadi teman-teman pendaftaran tidak usah bingung lagi. Misal poli bedah nih, kalau hari ini ada poli bedah akan muncul nama polinya. Dipilihlah poli bedah. Nah, nanti dokter bedahnya siapa nih praktek hari ini? Ini kan ada beberapa dokter bedah di sini ya. Jadi teman-teman nggak usah bertanya siapa nih hari ini, gitu kan? Nanti langsung muncul karena memang sudah ada di jadwal. Silahkan cari. Nah, di sini ada kotak ini kan, keywordnya nih. Misalkan banyak banget polinya nih, ketik aja bedah. Nah, akan muncul seperti ini. Pilih poliklinik bedah, diklik, terus tekan spasi biar kepilih. Klik dulu, terus tekan spasi. Jadi nanti seperti itu ya tekniknya, klik tekan spasi. Double klik boleh nggak? Ada yang beberapa bisa double klik. Kalau double klik enggak, ini harus tekan spasi itu ya. Dokter yang dituju, pilih dokternya silahkan. Bisa di double klik, bisa diklik tekan spasi. Nah ya seperti ini ya. Oke.
Nah, kita ke nomor rekam medis. Ini kan pasien yang, katakan pasien datang, pasien pertama yang mau berobat hari ini. Pasiennya siapa gitu ya. Dipilih nomor rekam medik yang ini nih. Ini. Nah, yang ini nih. Ini tanda klip ini dipilih. Diklik. Oke. Di sini kalau pasiennya baru, belum pernah berobat ke sini, ini di input pasien, diisi. Nah, ini ada nomor RM. Nomor RM-nya itu otomatis. Meskipun ada 2 komputer atau 3 komputer yang berbarengan ngedaftarin pasien, nanti nggak bakal sama nomor RM-nya. Jadi nanti misalkan ini komputer A ngedaftarin ini nomor 52 ya, 52. Nanti komputer B berapa, komputer C berapa. Oh, ternyata duluan komputer B. Berarti komputer B nanti dapat yang 52 nih si pasiennya. Ya ini dapat nomor 53. Jadi nanti duluan siapa yang dulu paling dulu menyimpan. Jadi nggak bakal bentrok. Itu ya. Oke, diisi seperti biasa. Nama pasiennya siapa? Ini nama pasien. Terus di sini jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Nah, diisi semua nih. Kalau ada yang seperti ini, nah ini ya, ini berarti dipilih, diklik, terus ini suku bangsa kan, suku bangsanya apa nih, misalkan Jawa, diklik, spasi, bahasanya apa, ini bahasa, terus yang ini cacat fisik, ini agama, terus status menikah, askas asuransi. Kalau pasien umum berarti pilih pasien umum. Nah, ini ya. Nah, ini ada nomor peserta. Nomor peserta itu biasanya untuk peserta asuransi sih. Kalau misalkan tidak ada, bisa dikosongkan atau diisi 0. Nah, yang RM siapa? Ini depan ya. Yang RM. Jadi nanti jadi kalau misalkan kayak seperti ini nih, alamat PJ. Alamat PJ itu alamat penanggung jawab. Jadi nanti di sini ada yang wajib diisi, ada yang tidak wajib gitu ya. Kalau seperti alamat PJ, kalau misalkan memang harus wajib, nanti ada settingannya. Oh, ini harus diisi nih. Jadi kalau tidak diisi akan muncul error. Itu ya. Kalau menurut saya kayak ini jelas harus diisi nih ya. Nomor KTP diisi. Soalnya nanti suatu ketika, apalagi kita kalau bridging sama Disduk Capil. Jadi kalau udah bridging dengan Disduk Capil, kita masukin nomor KTP di kolom KTP ini, tinggal di enter. Connect ke Disduk Capil, muncul namanya. Dia tidak repot-repot lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa bridging ya. Terus nomor telepon juga wajib sih. Kadang kalau misalkan ada kejadian, katakanlah ada obat yang ketinggalan nggak dikasihkan ke pasien, kita kan bisa per telepon nantinya ya. Nah, ini instansi ini buat ini pasien yang kerjanya di mana nih, PT apa, perusahaannya apa gitu ya. Kalau ini NIP NIRP ini buat anggota TNI kalau nggak salah, ini disetrip aja nanti itu ya. Oke, diisi lalu nanti disimpan. Sesudah disimpan akan masuk ke data pasien. Nah, itu ya. Kalau belum muncul, ini di refresh nih. Nah, nanti akan tersimpan di sini. Oh, ini kan pasiennya banyak banget ya. Ada 54. Caranya gimana nih? Ini ada keyword di bawah. Keywordnya ini nanti ini bisa nama pasien. Misalkan Agus. Nah, kan? Agus, terus ternyata ada 3 nih. Agus Budiono, Agus Rahmanto, Agus Mumet. Kita bisa filter lagi berdasarkan alamat. Alamatnya di mana? Misalkan di Gresik. Nah, kan tinggal 1. Kalau ternyata nama Agus di Gresik itu ada 2,
Nah, di sini kan data-datanya kan ada ke sebelah sini, ada digeser ke kanan. Nah, ada nama keluarga. Nah, di sini ada nama keluarga. Kalau misalkan pada saat pertama kali dia daftar diisi, kita cross check. Ada nggak nama keluarga ini? Keluarganya apa? Saudaranya, neneknya, bapaknya, suaminya atau apanya gitu ya. Oke. Sudah? Oh, ternyata udah nih pasiennya ini. Diklik pasiennya. Diklik lalu tekan spasi. Nah, masuk ke sini kan? Nah, masuk ke sini. Muncul ini enggak catatan untuk pasien? Jadi ada fitur kita bisa ngasih catatan kepada pasien. Misalkan ini tulisannya pasien error suka marah-marah. Berarti orang pendaftaran harus benar-benar sabar. Kita sudah prepare nih. Oh, pasiennya seperti ini. Atau pasiennya punya tagihan sebelumnya yang belum dibayar. Nanti muncul. Kalau nggak ini tutup aja nih ya. Ini buat pendaftarannya. Kadang misalkan ada pasien suspek HIV gitu ya. Jadi nanti kita pelayanan lebih hati-hati kalau ada nota seperti ini. Oke? Sudah masuk sini? Oke? Diapain? Disimpan supaya turun ke bawah. Coba disimpan. Oh, pasien sedang dalam masa perawatan. Nah, jadi pasien yang sedang dirawat di sini, dia nggak bisa didaftarkan untuk rawat jalan lagi karena sedang dirawat. Coba cari pasien lain bukan Agus. Karena Agus sedang dirawat inap di sini. Nah, di sini ada. Coba pilih pasiennya, misalkan pilih aja salah satu, terserah bebas. Lalu disimpan. Nah ini udah ada yang terdaftar dua nih, Wahyu sama Fajar. Ayo, siapa lagi? Baru 2 orang. Udah belum? Oke. Ya. Pasien sudah daftar. Yang menandakan pasien sudah daftar mau dikasih apa? Kita biasanya ngasih. Saya dapat berapa sih nomor antrian buat polinya gitu ya? Kita minimal ngasih bukti register, bukti pendaftaran pasien. Nah, ini kan ada Wahyu Pratiwi sama Fajar. Di nama dokternya di double klik coba. Itu nanti akan muncul bukti register. Nah, double klik aja di nama dokternya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini pasien namanya Pratiwi. Dia ke bedah saraf dengan Dokter Datuk Asmara Gagal Cinta ya. Antrian polinya nomor 1. Ya. Jadi dia pasien pertama ke poli tersebut.
Di refresh oh itu mau ngapain? Ini Ini masih dalam yang sampai aja. Berarti yang belum tadi. Tadi kan masih baru. Iya. Ini namanya terserah ya? Iya namanya. ini kota kita nih. Close. Jangan terlalu. Nanti di print, pakai printer antrian tuh biasanya yang kayak printer. Oh, ya printer kayak apa itu? Nanti dikasih ke pasiennya. Berarti pasiennya suruh nunggu depan poli. Nah kalau pakai RM berarti teman-teman RM nanti nyari RM-nya tinggal nganter aja. Nah, pasiennya tadi kalau depan poli biasanya perawatnya ini dulu nggak nanya-nanya keluhannya apa Nancy gitu ya. Oke. Udah kebuka semua? Oke. Berarti dari pendaftaran pasiennya ke poli diambilin RM-nya disiapin masuk ke ruangan di perawatnya dulu berarti RM-nya ya. Oke, kita sambil belajar input untuk rekam medis elektroniknya juga ya. Nanti suatu ketika rekam medis yang manual mulai dihilangkan, kita kan sudah punya data sebelumnya di sini. Oke, ini di close, ditutup. Nah, ini ada berapa pasien nih? Kok dikit? Oke, ini ada nomor rawat sini nih. Nah, nomor rawat sini. Di double klik aja nomor rawatnya, silahkan pilih pasiennya, bebas. Nah ini untuk orang poli, perawat poli. Nah di sini ada penanganan petugas, ini penanganan dokter, penanganan petugas, penanganan dokter dan petugas. Ini pemeriksaan, klik pemeriksaan. Oke. Nah nanti kalau teman-teman sudah login dengan username password masing-masing, nanti kelihatan di sini dilakukan oleh siapa, namanya siapa. Diisi aja nih subjeknya, keluhannya apa, objeknya, terus vital sign-nya. Kalau misalkan cuma keluhan sama vital sign, ya udah isi aja itu. Silahkan dicoba. Sudah itu baru disimpan. Misalkan panas, batuk, pilek, tensinya berapa nih? Tensi nadi, respirasi, ya baiknya sih diisi sih. Tensi, suhu mungkin ya. Subjek itu apa, Pak? Subjek keluhan pasiennya, subjektif. Keluhan utama. Objeknya? Objek itu hasil pemeriksaan. Sebenarnya sih ada ini sih, kalau untuk perawat itu ada asesmen perawatan. Formnya lebih banyak. Oke, kalau mau buka asesmen keperawatan, coba ini tutup dulu ya. Tutup dulu. Asesmen keperawatan itu ada di menunya, diklik di nama pasiennya, klik kanan, data rekam medis, RM rawat jalan, penilaian awal keperawatan. Nah ini
diklik di salah satu pasiennya, klik kanan. Nah, data rekam medis, RM rawat jalan, penilaian awal keperawatan. Cok, diklik. Udah, sih. Nah, silahkan diisi sambil azan. RR itu respirasi rate. Ditulis aja, nanti BMI-nya langsung. Itu yang isi perawat aja, gak apa-apa. Yang di poli yang pendaftaran kalau bingung lewati aja.